oh ternyata ada tempat, ada oase di daerah sekitar sini gitu ya. Kenapa saya bilang oase? Karena banyak teman-teman di sana yang dimana Yayasan An-Marsud. Oke, mungkin bisa diceritakan sebenarnya Yayasan An-Marsud itu apa sih, Bu? Terima kasih Bu Dia. Terima kasih juga kepada Gereja Santa Monica. Sebenarnya An-Marsud ini sudah ada dari 2015. 2015. Ya. Tapi baru dirangkul oleh Gereja Santa Monica karena saya sebagai umat Santa Monica. Terutama juga terima kasih kepada PSE, Pak Arif, Pak Frans, dan para romo yang waktu itu mensurvei kami. Nah, dari situ mulai timbul keberanian untuk tampil. Biasa kita tuh yang dari alami, yang ada dari mulut ke mulut aja. Nah, kita juga cuma menunggu siapa yang mendukung kami. Tapi dengan keberadaan PSE yang sangat mendorong terus, akhirnya mau nggak mau kita juga ikut maju gitu. An-Marsud itu sebenarnya nama produk, nama orang yang menginspirasi kami untuk mau bekerja bersatu di dalam yayasan ini. An-Marsud ini nama orang yang menginspirasi yaitu Anna Maria Sumiati. Itu ibu angkat saya. Jadi karena saya udah nggak ada orang tua, dari saya nggak ada ayah dari umur saya 7 tahun, ibu saya udah nggak ada dari tahun 2001. Jadi saya bertemu beliau tuh 2008. Nah, sejak itu An-Marsud sebenarnya sudah mulai berproses. Dari mulai rumah kontrakan yang tadinya saya pakai untuk usaha bekerja, akhirnya usaha itu nggak jalan, diganti dengan menerima pelayanan orang-orang sekeliling yang mau kita terapi. Jadi An-Marsud ini perantara, penghubung antara home dengan hospital. Jadi hub itu ya, hub antara rumah dan rumah sakit. Jadi apabila dari rumah sakit sudah diperbolehkan pulang, tapi di rumah apakah karena anggota keluarga atau karena beratnya sakit, orang rumah tidak bisa merawat, belum siap merawat, atau tidak ada tenaga, misalnya penghuni rumah semua lansia kan tidak bisa merawat, nah itu singgah di kita. Di awalnya rumah singgah gitu ya? Iya, rumah singgah. Untuk sekalian direhab, bukan cuma untuk singgah aja. Misalnya persinggahan nanti mau melanjutkan ke rumah sakit atau kembali ke rumah, tapi kita rehabilitasi di situ. Apa yang direhabilitasi di bidang apa saja? Jadi kita fisik dan mental. Fisik dan mental. Jadi untuk mau dari anak-anak sampai lansia. Apabila anak-anak misalnya ada yang stadium terminal karena kanker, itu kan juga ke rumah singgah sebelum ke rumah sakit. Nah, di rumah singgah kami itu kita terapi. Kenapa kita jadi namakan bukan rumah singgah, Bu? Kalau rumah singgah itu konotasinya pasti isinya anak jalanan, anak nakal. Kita jadi An-Marsud Hospice Care. Hospice ya. Jadi berharap dengan pendampingan kami, mereka bisa melalui masa remajanya lebih hidup, lebih berkualitas. Kalaupun memang waktunya sudah tiba, ya dia akan siap ke rumah Bapak gitu. Dengan kematian yang indah gitu ya, persiapkan kematian yang indah. Oke, keren sekali. Masih aplaus dong untuk An-Marsud. Jadi An-Marsud rehabilitasinya baik fisik maupun mental tadi Bu ya.
terus mempersiapkan umurnya juga dari yang muda sampai yang tua gitu. Oke, uniqueness-nya apa sih di Anars ini dibandingkan hospice yang lain? Kalau dibilang kita nggak bisa milih pasien yang datang atau kita tidak sebut sebagai rumah sakit atau klinik rehabilitasi jiwa atau apa, tapi kita sebut sekolah seni kehidupan. Jadi kalau misalnya rumah sakit jiwa itu kita cuma kasih minum obat, kalau nggak bisa mandi kita mandiin, kalau nggak bisa makan kita suapin. Nah, kita lebihnya apa dari rumah sakit jiwa atau klinik atau rumah sakit fisik umum? Kita dampingin orang per orang. Individu. Iya. Jadi walaupun sakitnya sama stroke atau DM atau mental, tapi kan orangnya beda. Jadi kalau yang stroke ini sukanya apa? Dia paling nggak suka suruh latihan jalan, nggak mau makan sendiri. Nah di situ kita mancing untuk dikuatkan ototnya dulu semuanya, apakah otot tangan, otot kaki, diajarin mulai makan sendiri. Baru kita terima ada anak berkebutuhan khusus tunawicara ya. Tapi dia bisa dengar. Nah, itu dia hanya bisa pegang gelas minum, tapi nggak bisa pegang sendok. Sendok ataupun makan itu nggak tahu caranya. Jadi cuma tahu buka mulut aja. Terus dia tidak bisa bahasa isyarat. Jadi kita semua teman-teman di panti yang tadinya kita tidak pernah menerima seperti itu, kita mulai belajar bahasa isyarat. Kita ajarkan ke mereka, ke dia. Kita ajarkan untuk pegang sendok, dilatih untuk, nah itu uniknya. Itu contoh yang fisik. Kalau yang mental, secara ilmu kedokteran, kalau kita sudah didiagnosa ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, itu pasti stempelnya itu akan seumur hidup. Stigmanya ya? Ya. Baik oleh orang awam ataupun oleh orang kedokteran, itu nggak bisa hilang. Tapi kita kan lahir nggak langsung sakit jiwa kan. Kita lahir bayi normal. Mungkin dalam perjalanan waktu tumbuh di lingkungan yang salah, dengan bertemu dengan orang yang salah, akhirnya banyak trauma-trauma. Nah, Anarsu ini uniknya kita akan mengembalikan dia sebagai harga seorang manusia seperti pada saat lahir. Oh, keren banget, dikasih aplaus. Mengembalikan hartanya, jadi mengembalikan sesuatu ke alam ya. Oh, keren. Oke, lanjut Bu. Jadi pendampingan kita itu kalau orang tua juga secara fisik pasti ada banyak sakit, tapi mau nggak mau orang tua juga banyak pasti kena mentalnya juga kan. Nah jadi pendampingan kita baik fisik, mental, spiritual ataupun lingkungan, jadi holistik. Holistik, oke, basicnya holistik ya. Oke, jadi saya mengenal beberapa hospice juga, cuman di maksudnya macam-macam Ibu ya, nggak satu. Jadi kalau saya kenal beberapa hospice itu hospice untuk cancer ya, ada terminal cancer ya, hospice untuk yang orang tua gitu ya, apa ya namanya itu, orang yang sakit yang tua, itu juga dia ada khusus. Tapi kalau di sini semua ya Bu, Tradisinya saya pilih juga Bu. Oke, tadi Ibu juga Pilih yang nggak mau susah-susah, nggak mau berat-berat, nggak mau ada yang sakit yang berbau. Karena kalau sakit kanker itu sudah kemana-mana, lukanya sudah besar dan itu baunya bisa satu rumah nggak hilang-hilang. Gitu ya. Atau orang yang dengan gangguan jiwa yang parah milih Bu, tapi ditegur. ditegur Ditegur sama yang kasih
Itu kebutuhan ya. Iya. Itu kebutuhan loh. Dulu kamu minta kerjaan, sekarang saya udah siapkan tempat pekerjaan semua. Kamu masih mau milih-milih. Setelah itu saya nggak berani milih, Bu. Oke. Jadi mau nerima apa, ya udah. Itu kenapa kita jadi macem-macem. Oke. Nah di sini menjadi kesannya bahwa ternyata anak asuh itu menerima segala hal karena yang datang itu adalah yang diberikan dari Tuhan. Oke. Kita kasih pos lagi. Sekarang ada berapa orang pengurus di sana dan berapa yang tinggal di sana? Pengurus kita sekitar 16. 16. Karena kita dalam perawatan tuh yang dibutuhkan paling banyak perawat dan asisten perawat dan dokter. Awalnya untuk dapat satu dokter aja susah, Bu, yang mau kerja bantu kita. Karena namanya kerja sosial itu tidak ada office hour, tidak ada hari kerja. Kalau emergensi ya tengah malam dipanggil, terus nggak ada uangnya juga. Pasien mau sedikit banyak ya nggak ada uangnya. Kalau di rumah sakit kan beda, yang diketemuin juga orangnya itu dan bau semua. Yang sakit ada baunya penyakit atau bau kotoran atau tiba-tiba keluar, sangat sulit mendapat. Nah, saya waktu itu dapat kunjungan tanggal 17 September 2017, 30 dokter yang punya juga sekolah perawat, punya rumah sakit, punya klinik. Puji Tuhan sih satu yang nyangkut, Bu, yang bantu mulai kita untuk berani merawat yang parah-parah gitu. Dokter Hendrikus Haryanto. Pada saat itu mungkin kan berarti berapa ya, 7 tahun yang lalu ya, 2017. Iya. Sekarang beliau sudah sangat sepuh. Jadi sekarang sudah ada sih player penggantinya dokter muda. Jadi ya terus dokter muda ini juga relawan yang sangat mau bekerja dengan hati. Susahnya dapat orang tuh yang mau bekerja dengan hati. Oke. Perawat juga susahnya, kita sulitnya tuh yang mau bekerja dengan hati. Karena kalau misalnya kita dorong oma atau siapapun yang nggak bisa jalan tuh bukan barang, kan bisa ditutel gitu kan? Iya. Yang dengan hati itu yang susah. Oke. Jadi ternyata nggak cuma susah cari calon promo ya. Ternyata cari calon promo bisa saya ini PR kita nih, nggak cuma cari calon yang susah. Oke. Nah, itu sendiri backgroundnya dari mana? Background ada di kesehatan? Saya sebenarnya orang kantoran, kerja di perusahaan selama puluhan tahun sampai anak saya SMA. Nah, mulai saya pindah ke BSD ini yang mulai karena anak-anak besar. Akhirnya saya cari usaha apa. Saya tadinya ya sama apa aja juga udah pernah. Bicaranya semua gitu ya. Sama seperti ngomongkan KM itu ya. Tapi yang dulu saya nggak ngerti kan kerjanya tidak ada target karena suami saya bekerja dan memperbolehkan saya kerja aja apa aja yang kamu suka. Bukannya saya nggak suka, gampang bosan pindah enggak. Cuman memang mungkin Tuhan udah memberikan jalan untuk saya mau cobain semua kerjaan sehingga pada saat anarsu terbentuk kita bisa cut banyak orang yang nggak perlu gitu. Maksudnya untuk resepsionis nggak perlu ada sendiri yang cuma duduk aja. Untuk bagian pembelian logistik,
sekian. Nah itu sudah perbandingan tenaga kerja itu ya, dan biaya operasional. Gimana itu Ibu mendapatkan biaya usaha sekarang masih ada nilai sosial di situ gitu. Awal-awal terbentuk saya tidak ada masalah soal biaya karena suami saya sebagai donatur utama karena dia masih kerja. Pak Mimpi ya, kita support Pak Mimpi. Pak Mimpi sebelum sama saya kelas fotografi mana ya Pak? Lo tahu jadi masih Pak Wihana, lo kan masukin Pak Mimpi ke UMKM satu, suaminya ibu. Tahu ya? Oke, lanjut. Mulai terasa setelah beliau pensiun. Waktu sebelum pensiun juga masih kan di kontrak. Nah itu baru terasa tuh setelah pensiun total ya. Tapi kalau misalnya kan kita percaya ada iman, walaupun cuma sedikit saling kalau pada saat kesulitan biaya, kita balik lagi ke firman. Untuk di udara Tuhan pelihara, hanya dengan Dia berkicau. Sedangkan kita di atas semua karyawan bekerja dengan sepenuh hati. Karyawan kan juga punya keluarga. Itu Tuhan cukupkan semua. Pada saat misalnya orang dapur bilang, Bu, beras kita cuma cukup untuk 2 hari. Ya nanti datang lagi, Bu, beras kita hanya cukup untuk siang ini. Ya nanti. Bukannya saya nggak mau beli beras. Kalau kita beli, kita masak sehari bisa 100 porsi lebih kan untuk 3 kali makan. Jadi kalau misalnya beras sekarang tuh cukup untuk berapa hari? Nah ini cuma buat siang aja. Nanti malam gimana? Awal-awal juga secara manusia masih takut ya Bu. Tapi kalau kita semuanya udah lepas, saya bukan nggak mau beli, cuma nggak ada uangnya buat beli gitu. Jadi sambil saya duduk, tahu-tahu ada orang datang panggul beras 3 karung dan itu saya nggak tahu siapa. Jadi kan makan malam kita pasti bisa kan? Tuhan kirim ya? Ya, tidak lebih cepat dan tidak terlambat. Ini iman yang kita tidak cuma tafsir, tapi iman yang hidup dalam sehari-hari kita. Kita kasih terus buat nah, itunya ya ini dalam sehari-hari pesan dari Tuhan ini. Iya, itu perlu perjalanan sih. Tadinya ngapain sih saya juga repot-repot pada saat suami saya kerja. Itu ternyata saya sudah disiapkan dulu untuk terus menekan harga diri dan sebagainya. Saya mulai belajar ternyata itu untuk sekolah saya untuk lebih cepat karena saya background tidak ada di bidang kesehatan. Saya bukan dokter, saya juga bukan perawat. Tapi pada saat suami saya di puncak karirnya, saya justru jadi bawa orang sakit. Tadinya ke luar negeri ya, saya cuma dikasih ongkos tiket pesawat. Itu mulai saya belajar untuk bisa seperti ini sekarang. Dan suami saya bilang, kamu perlu duit berapa dolar ya, kamu bawa berapa hari. Nanti dikasih, kalau saya bilang cuma 3 hari, awalnya dari 3 hari Bu. Lama-lama bisa sampai sebulan, sampai sewa apartemen. Jadi kenapa makin lama ya pasti dia kasih saya uangnya lebih banyak lagi. Untuk saya juga bingung gimana sih orang nyuruh saya nemenin, tapi semua biaya makan, biaya hidup mereka di sana kok mesti saya yang bayarin gitu kan. Tapi suami saya oke-oke aja, ya udah saya juga ya oke, masih bisa pergi hampir tiap bulan saya pergi untuk mengantar. Kenapa ke mana? Ke Singapura. Jadi saya bisa tahu proses di rumah sakit semua, dari prosesnya ke
Beatles, Alvernia, rumah sakit di Singapura, mulai dari yang cuma konsul, rawat jalan, sampai yang operasi, sampai pernah ke Sydney 1 bulan. Jadi mulai dari cuci bajunya si Oma, masakin si Oma, ngecat rambutnya Oma, loh Sampai ngecat rambut gitu ya? iya, suruh lapin, bersihin rumahnya si anaknya yang menikah sama bule, suruh lap kulkas, suruh nyapu, ngepel. Nah ini sebenarnya Ini siapa ya? kok saya mesti sampai begini gitu. Tapi saya jalani terus Bu. Awalnya kan pergi enak kan tiap bulan ke luar negeri jalan-jalan. Tapi lama-lama tuh setelah anak sudah terbentuk, ternyata saya suruh intensif sekolah ngerawat si Oma 24 jam. Gimana caranya saya mesti tidur sama Oma, urusin makannya. Nah di situ semua yang jadi saya terapkan itu juga untuk merawat. Makanya namanya sekolah titipan ya, karena di Yohana juga di sekolah yang Tuhan dengan cara yang berbeda ya, kita di sekolah khusus gitu ya, tapi dengan banyak experience gitu. Oke, gitu. Kita kasih close lagi dulu buat kemudian bagaimana tuh dengan kaitannya? Apa sih ada UMKM-nya di Anmarsu dan Nah itu mulai terpikir kita harus punya profit center karena mulai dari Anmarsu terbentuk, saya selalu sharing-sharing setelah makan siang. Kita adakan selalu sharing siang dengan teman-teman, membekali mereka supaya spiritual mereka juga bertumbuh. Itu kita harus punya profit center sendiri Bu. Jadi jangan karena kita disebut panti, kita harus selalu tangan kita begini. Tapi kalau bisa tuh kita begini kan. Di situ kita mau membentuk profit center. Nah, dengan memberdayakan murid-murid yang masih muda, karena setelah keluar dari panti kan mereka juga harus bisa menghidupi diri sendiri seenggak-enggaknya, atau membantu orang tuanya. Apa? Jadi karena dulunya saya udah cobain semuanya, nah itu sekarang kita mendidik. Salah satunya kita membuat cookies apa. Nah tadi pada saat awal datang Pak Arif juga bilang, nih semua udah banyak yang pesen. Kapan? Pesennya gimana? Caranya gimana? Hubungin siapa? Yang kita akan mengembangkan Bu. Dengan nanti suami saya udah terlibat full bisa jadi kita udah tugas juga nanti. iya, kayak tadi ya belajar dari Karin. Foto kan udah belajar foto. Nanti produknya anak-anak dia yang foto. Jadi teman-teman yang suka ini nih banyak UMKM sering rebutan namanya Bu Kathy, nggak ada apa-apa nomor atau tadi ya tempat strategis di daerah mana ada yang dapat di belakang marah-marah gitu ya. Kita PSK sering dimarahin, kenapa kok Anmarsu terus-terusan ada gitu. Hampir di setiap bahasa kita ada Bu ya, yang kemarin adalah karena komitmen kami PSK untuk bantu Anmarsu gitu, karena Anmarsu tuh nggak mau gini gitu, mau usaha sendiri. Jadi makanya jangan ada yang ngomel-ngomel ya. Kalau misalnya selain Anmarsu tuh ada apa lagi kita yang Karis itu juga selalu ada dari tiap rasa, bukan apa-apa gitu. Tapi karena memang kita support Anmarsu Karis untuk ini gitu. Karena saya seperti anak yang bilang sudah ditemukan oleh PSE yang pada saat ini ya Bu. Jadi ceritanya awalnya kenapa kita jadi ikatannya kuat banget, itu ada salah satu ketua lingkungan dari Santa Monica itu kebingungan Bu. Ada umatnya yang sudah lansia, dua-duanya sakit dan salah satu harus masuk ICU. Nah kalau lingkungan bayarin itu kalau di ICU berapa lama? Iya. Nggak tahu.
jantungan terlibat. Awalnya Bu, tensinya itu selalu lebih dari 200, bawahnya di atas 100. Jadi kebanyakan kita udah konsulin dok, kita banyak kerjasama dengan dokter-dokter di luar, terutama di TK. Terus kebetulan anak saya juga dokter yang kerja di Siloam, semua dokter dilibatkan untuk menstabilkan tensi ini. Obatnya ini nggak cocok, itu kita perlu berbulan-bulan sampai akhirnya itu tensi udah oke. Setelah itu ya dari mulut ke mulut makin banyak warga Santa Monica yang memang membutuhkan kami, karena kita bukan rumah sakit, tidak punya alat-alat seperti rumah sakit, tapi kalau mau dirawat dengan perawatan paliatif, perawatan minimal, dan mungkin masih ada waktu dari Tuhan sampai kapan nggak tahu, itu akan bisa hidupnya semakin sehat, semakin berkualitas. Nah karena itu mungkin PSE ini menemukan anak yang kehilangan nafsu, jadi kenapa kami selalu diundang di Rasa untuk mengenalkan ke umat yang memang membutuhkan tempat. Begitu ya Bu, terima kasih sekali. Tadinya saya juga nggak mau tampil ini, Ibu Widya yang bilang untuk apa Bu saya tampil, katanya untuk mengenalkan almarhum. Baik, terima kasih Bang. Iya, jadi tugas kami di PSE menemukan spirit-spirit yang seperti ini. Ini tadi bukan ada, ini sebenarnya ada lagi, ada satu lagi tapi beliau nggak mau, dia ini masuk di anggota kita di Sabu, dia single mom, hanya jual nasi uduk, dan nggak pernah mau dibantu PSE. Karena kita ditawarin, coba dia atau berobatnya atau apa, nggak usah Bu, yang lain banyak dari beberapa desa. Dia jual nasi uduk di rumahnya, tapi anaknya S2. Dan saya lihat dia single mom, ada satu komunitas sama saya di komunitas single mom Yana, terus, dan itu luar biasa gitu. Itu yang saya tampilkan. Jadi kita mau pribadi-pribadi seperti ini yang bersandar pada Tuhan, tidak hanya begini saja, karena banyak yang begini loh, gitu ya, banyak yang begini, tapi bisa menginspirasi orang lain. Itu. Jadi saya lihat dari Bu Yohana, saya ketemu Bu Yohana pertama kali di Bahasa Raya berapa, maksudnya ada dokternya itu juga, jualannya kan macam-macam banget ya, ada kaos, ada macam-macam gitu Bu ya. Malah kita dikasih ya, Bu itu dikasih, mau usah waktu dikasih, malah mau dikasih gitu, merepotkan. Tapi ada satu lagi yang menarik, saya lihat video kegiatannya di Amasu juga asik-asik ya Bu ya. Saya lihat video dari Beto ya, menari gitu. Jadi ternyata di sana ada kegiatan menari dan ini malah Beto mungkin waktu itu ya, kalau di videonya itu, dan itu buat saya adalah ini kegiatan yang luar biasa yang umat harus tahu gitu ya, karena ini ada nanti yang membantu umat di bawah kita gitu. Walaupun penghuni kita ya Bu, 90 atau 95% itu dengan gangguan mental, tapi kita tidak seperti di klinik atau di klinik rehabilitasi jiwa yang seperti Ibu lihat. Kenapa? Karena kita pendampingannya tuh dengan 5M Bu. Apa itu Bu? Makan. Jadi sesuai dengan keluhannya apa. Kalau kanker ya pasti makannya kita pakai terapi yang beda dengan yang diabetes atau dengan yang mental gitu. Yang kedua minum karena kita banyak baca jurnal, banyak dokter juga, jadi kita ambil yang terbaik. Minum itu kita siapkan karena banyak yang minum konsumsi obat psikotropik itu. Dari buku Change Your Mind, Change Your Brain itu kita hanya memberikan air putih dan jus supaya obat-obat yang mereka minum itu tidak dinetralkan oleh soft drink, kopi atau teh. Yang M ketiga itu matahari. Ini baik untuk yang muda maupun yang lansia. Matahari itu sangat
bisa buat gerakannya jadi lincah, nggak lemes-lemes gitu. Yang M keempat itu mekanik. Yo. Mekanik ini banyak. Kita nggak cuma olahraga, tapi dance, gerak terus sehingga itu sorot mata tidak kosong. Terus kalau kita tidak bergerak, itu kalau minum obat psikotropik itu jadi semua seperti robot. Gitu. Karena saraf ya Bu ya. Iya, karena kan semua syarafnya dilemesin. Jadi enaknya ya udah tidur aja. Dengan bergerak, ya udah obat yang mau obat tidur ataupun obat mood stabilizer yang kuat kayak gimana juga akhirnya nggak akan mempengaruhi mereka. M yang keempat untuk seperti penutup itu meditasi. Kita lakukan meditasi karena yang masuk kita tidak bisa pilih semua harus Katolik. Bagi umat Kristen meditasi halal. Dan bagi yang lain juga. Jadi meditasi kita tuh bukan meditasi keagamaan, bukan sesuai dengan agama saya, tapi mindfulness. Jadi hanya fokus ke pernafasan. Jadi lebih kesehatan ya. Iya. Fisiologi. Makan, harus perhatikan juga di makan, minum, matahari, mekanik, meditation. Saya aja psikolog baru tahu nih, kita belajar. Oke. Kemudian bagaimana peningkatannya Pak? Jadi berapa tahun ya? Kita mulai menerima pasien pertama tuh murid pertama itu sebenarnya siap nggak siap Bu. Tahu-tahu orangnya udah ditaruh aja. belum ada jendela, belum ada pintu. Oke. Jadi semua masih lubang-lubang gitu kan. Nah dari situ ya memacu kita. Sekarang tahun depan sudah mulai masuk usia 10 tahun. 10 tahun. Oke. Ya ini kalau sana, ada yang pernah sana kan? Kalau enggak ya, kamu enggak. Nah itu masuk sana juga seru ya. Jalan kecil saya mobil aku lagi semua nggak ketemu kendaraan yang lain. Tapi begitu masuk ya teman-teman di sana langsung ya, jadi mobil terlihat di sana ke sana wah rasanya sama sambutannya hangat dan sebagainya gitu ya. Ada kasih dari kemudian gitu ya. Oke. Kemudian kamu balik terkait modal apa aja yang dibuat di sana? Mungkin nanti yang pertama karena kita nggak didik kan juga sulit ya Bu. Bukan orang yang punya tujuan mencari uang. Jadi kita mendidik anak-anak dengan segala keterbatasan mereka, tapi ternyata mereka semangatnya luar biasa dan produknya ternyata yang seperti Ibu Karin bilang tuh semua suka gitu. Karena kan selama ini cuma untuk goodie bag ya Bu, untuk ucapan terima kasih juga. Itu pasti mungkin ke makanan ya Bu dan crochet. Kenapa crochet ini akan sebagai mata pelajaran utama? Manfaatnya untuk perkembangan mental mereka tuh besar. Karena kan pikirannya nggak boleh tuh melayang-layang, awal-awal bayangin, harus ngitung terus. Pasti kalau hitungannya salah, bentuknya pasti aneh. Jadi harus mindfulness ya. Iya. Nah, meditasi itu kan bisa dua Bu. Meditasi diam yang kita lakukan selama ini duduk dan meditasi gerak. Salah satu meditasi gerak yaitu crochet. Oke. Rosalia juga meditation ya. Itu tiap hari setiap sore. Rosalia bersama. Rosario. Semakin lama kita anggotanya bertambah banyak. Oh gitu. Dari berapa sampai berapa? Sekarang berapa? Sekarang udah di atas 10 orang. Karena kan kita semua dari berbagai agama ada. Oke. Menarik sekali ya. Kalau memang boleh kita ngomong UMKM yang di sana. Oke, saya lempar kesempatan pertanyaan kepada. Oke, ada
depan bisa Bu mau mengajar untuk menambah kepercayaan diri mereka. Oke. Mereka mau berbagi, misalnya kita banyak sih, misalnya bikin dekor kue dari wafer paper yang bisa dimakan. Itu ada satu grup misalnya di bawah 5 ya, jangan banyak-banyak karena kan lama nanti. Itu kita bisa ajarkan. Oke, berarti bisa kerjasama dengan teman-teman kita yang membuat kue dong gitu ya. Kalau misalnya dekor kue dibuat di atas Mereka bisa bikin semua wafer paper sampai bisa bikin wedding cake yang sudah dipakai di acara betulan di gedung gitu. Oke, yang mana siapa ya? Apa ini ya? Mereka sebenarnya UMKM yang bikin kan? Saya lupa. Masih sesi foto. Saya lupa. Winda ya? Apa Winda udah gak ada? Ayo, itu bisa sih bantu kita hubungkan gitu ke mereka. Ada kita yang buat seperti itu sih. Oke. Baik, kita kasih kesempatan bertanya dari luar. Ada pertanyaan? Nggak akan testimoni Bu, tadi katanya mau testimoni. Oh iya, kami bawa. Oh iya, oke. Kalau meditasi itu kan kalau kita belajar sepeda kan kelihatan Bu, udah jalannya nggak belok atau jatuh, itu kan masih belum benar belajarnya. Nah kalau meditasi gimana? Kan nggak bisa, tapi bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, dirasakan. Nah kebetulan saya hanya bawa 2 orang, satu Alberto itu mewakili dari yang muda-muda, satu lagi dari namanya Desi, ini mewakili yang senior. Oke. Oke, di ini ya. Oke, silakan. Betul. Ibu Yohana juga disiplin sekali, ya Bu ya. Jadi kita pernah ya sama Bu Ika pinjam Bento keluar, bawa Bento jalan-jalan keluar. Harus balik di sesuai waktunya, harus ini jadi ngetes disiplin. Ternyata seperti kita nggak boleh bawa lama-lama, jam berkunjungnya apa dan sebagainya. Terus jalan-jalan ya gitu ya, waktu itu ya. Oke, silakan. Bento mau cerita apa? Selamat siang teman-teman. Siang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PSE yang masih memperbolehkan saya bersekolah di Sekolah Seni Kehidupan dan Maksud. Dulu saya sempat dibully, terus traumanya tuh ada sampai kuliah. Saya jadi susah mencari teman yang baik atau buruk, dan di situ dipertemukan dengan Ibu Yohana waktu saya masih kuliah. Ada 2 pilihan antara tetap ikut kuliah atau saya bergabung ke anak masuk untuk meningkatkan kesehatan saya atau pemulihan saya dari trauma saya. Lalu dia masuk, sudah banyak diajarkan kelas memasak, kelas menari yang sangat menyenangkan untuk saya karena sesuai hobi. Terus juga ada kaca besar untuk melihat bagaimana saya menari gitu, bisa berkaca dan dengan semangat mengeluarkan ekspresi yang bisa saya keluarkan. Rasanya senang sih, jadi mendapat kegiatan yang bermanfaat bagi saya sendiri setiap hari. Baik, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya
Berto lebih percaya diri gitu ya. Apalagi kalau udah nari, waktu itu tunjukin dia di depan kamu. Dan kebetulan kamu pergi berdoa waktu itu. Jadi kita cuma Berto pergi berdoa. Gitu ya. Terus sangat membantu. Saya selalu terus happy lihat Berto itu happy banget. Dia udah yang luar biasa, sangat pede, lebih happy, warna kulitnya lebih cerah, gitu. Itu sih Bu yang saya lihat. Buat promosi juga, kalau ada yang wedding perlu penari, dancer, nyanyi, dan sekarang Beto sedang belajar biola dan gitar. Buat supaya teman-teman lebih semangat, boleh nggak Bu? 1 menit aja. Beto dance. Saya pasti ada masuk paling lama loh. Udah 8 tahun saya di awal sebelum 8 tahun lebih. 8 tahun. Pertama kali saya datang ke masuk, tiba aja cuma 39. Habis itu saya nggak bisa jalan, masih roda. Sampai kurang lebih sih karena saya sebelumnya tidak di apartemen sama anak, sama perawat. Perawatnya kurang mahal, kurang baik. Jadi saya mau perawat di sini menanggung, jadi nggak bisa jalan. Saya jadi lemes semuanya, nggak bisa jalan gitu. Saya kerjaan masuk, buyur mana deh, kaki saya pecah putih. Kata buyur mana, ini sakit ginjal, kata buyur mana. Oh baru tahu akhirnya cek darah segala macam, baru ketahuan kalau itu ternyata gagal ginjal. Karena lagi saya udah langsung darah. Akhirnya gue mau orang saya ikut program 5M dan dicabut dari beliau anak. Akhirnya saya sampai sekarang bisa sembuh. Saya jarang pakai tongkat. Oh, kita jarang pakai tongkat ya. Luar biasa kerja Tuhannya. Gimana rasanya setelah dia masuk 8 tahun ini? Apalagi lihat kemajuan ini, kelihatan muda-muda sekarang malah gitu ya. Lebih enak, banyak temannya. Oke, gitu. Tadinya di mana tuh tinggalnya sebelumnya? Jakarta, di Jakarta. Oke. Oh ya, banyak juga di kita WA saya. Bisa nggak kita di luar dari sini, terus kemudian pindah Maroki, bisa nggak kita dimasukin ke asuh? Nggak bisa ya, harus ada benar-benar warga di sini. Jadi Saya dulunya males berdoa, kita rajin, kita berdoa aduh. Gimana kalau rajin berdoa sekarang Bu? Gimana kalau rajin Berartinya disuruh berdoa, nggak usah tunggu aja nanti. Aku kan masih mau buat dosa lagi. itu oke. Terus sekarang
Jadi dengan sendirinya jalan juga ya. Terima kasih loh. Sekarang makin banyak loh yang Katolik mengenal kami gitu. Oke. Tadinya belum ya Bu ya? Iya, sampai ada yang tidak punya agama, pencapaian yang paling membahagiakan tahun ini, ada satu yang dibaptis. Oke. Tahun ini ya. Bagaimana kita bekerja buat Tuhan, menyelamatkan satu jiwa itu gampang loh kalau ada pernyataannya gitu ya. Di luar biasa namanya Tuhan dan kita bekerja gitu ya. Oke, kita kasih ini pertanyaan ke Flor tadi. Ada pertanyaan kah? Baru pertama kali saya mendengar istilah hospice ya, jadi masih agak bingung. Ini apakah yayasan sosial atau semacam panti yang untuk paliatif ya? Kalau memang panti untuk paliatif, apakah bila ada istilahnya pasien yang memang butuh perawatan paliatif atau apa itu, apakah berbayar atau seperti apa, dan kondisi apa yang diterima? Ya kalau paliatif biasanya terminal sickness atau mungkin apa aja yang bisa. Itu apakah ada kondisi yang Anwarasu tidak menerima atau apa? Persyaratan. Terima kasih. Terima kasih Bu Lani. Kami ini merupakan yayasan yang sudah terdaftar di Dinas Sosial. Kenapa kami menerima anak sampai lansia? Memang dari Dinas Sosial yang mengarahkan spesifikasi panti kami gitu. Nah, orang-orang awam ya Bu, yang satu visi dan satu misi. Awalnya yang masuk harus berbayar semua ya Bu, karena kita tidak punya donatur tetap ataupun donatur untuk biaya operasional. Sekarang kami melakukan subsidi silang. Jadi kenapa kita tidak bisa menerima orang dari mana aja atau minta dititip, dan kita tidak menerima juga bantuan dari Dinas Sosial pemerintah, karena kalau menerima dari sana nanti siapapun yang di jalanan dipungut kan kita harus terima, sedangkan kemampuan kita kan belum mencukupi untuk menerima semua orang jalanan juga ditaruh di kita, karena pendampingan kami orang per orang. Yang kondisi tidak bisa kami terima hanya satu untuk narkoba. Kami belum siap untuk menerima untuk narkoba. Pertama, fasilitas tempat itu tidak mendukung untuk pasien narkoba. Yang kami prioritaskan yang masih muda, kemungkinan misalnya seperti Beto, nanti setelah lulus dari sekolah Anwarasu, dia mau apa? Jadi sering yang kita ajarkan ada 4 step sebagai manusia. Nah itu yang kita bina. Yang kebanyakan yang datang itu mungkin step yang paling rendah ya Bu, mau bekerja kalau suka karena hobi. Mungkin Beto yang bisa jelasin, bantu saya karena pelajaran salah satu. Iya, step pertama yang paling dasar itu bekerja karena hobi. Jadi misalnya hobi saya dance gitu ya, saya suka, jadi saya bekerja di bidang itu. Kalau disuruh nyanyi nggak mau, Ya, kalau misalnya nyanyi nggak mau, suruh masak nggak mau. suruh masak nggak mau, hanya nari. Jadi mereka boleh pilih ya. Jadi masing-masing di sana boleh milih mau yang masak, mau Gak bisa milih. Kita misalnya kayak sekolah di SD, semua kan harus belajar bahasa Indonesia walaupun bisa ngomong bahasa Indonesia. Harus belajar matematika, semua belajar. Nah dari situ kita nilai Bu, dia
dia kuatnya di mana. Setelah itu, setelah misalnya Beto bisa kuat di dance, nyanyi, dan masak, oke yang itu kita genjot terus, nanti pada saatnya nanti dia keluar dari Anmasu dia mau apa? Oh, jadi bisa mandiri ya, Iya. sekarang bekalnya itu ya. Tapi kalau yang udah saya belajarin 10 orang crochet yang lolos sampai tahap akhir dan sampai detik ini masih crochet hanya 3 orang. Tapi ya udah lumayan banget gitu, 10 dapat 3 Iya. sepertiganya ya. Ya. Nah ya nggak bisa crochet 7, kita bikin lagi mau jadi apa gitu. Rata-rata kan berapa lama lulusnya? Lulus dari sekolah ini Pak? Tergantung Bu. Contohnya untuk 5M, Beto masuk dengan kesadaran dia mau, dia nggak perlu ijazah sekolah, dia mau sehat. Itu kan udah mulai dari pertama masuk, hari pertama dia udah mulai duduk meditasi. Desi, saya perlu nunggu 2 tahun lebih. 2 tahun dulu ya? Bisa meditasi? Nggak mau, Apa ya? mau meditasi, ngapain? Ngantuk, tidur, enakan. Jangan ya. Jadi tiap orang beda-beda. Saya nggak bisa mau lulus berapa lama. Desi dari 2 tahun baru mau dong ajarin. Nah, mulai mau belajar meditasi. Tiap orang beda. Oke, gitu ya. Baik, menarik sekali itu mulai. Jadi hospice itu Bu sudah berapa ya? Kira-kira 5 sampai 10 tahun ini udah berkembang, tren, menjadi tren. Banyak tadi di luar. Terus banyak hospice juga misalnya kayak di Bali, di mana di tempat-tempat itu untuk kita tidak minta banyak yang beda untuk yang sudah apa namanya ya, sudah saatnya ini mempersiapkan kematian indah gitu seperti itu. Cuma tadi bedanya kan di sini tadi nggak spesifik pada itu, lebih ke fokus ke sekolah yang dia sekolah kehidupannya. Iya, kalau untuk stadium jadi kayaknya ada grup-grup. Oke. Grup kali ini semuanya untuk mental. Sakit mentalnya tuh bukan karena memang udah sakit dari sananya, enggak. Kasusnya misalnya karena ditinggal istri sama anak kabur karena nggak mau ngurus suaminya yang sakit, keluar masuk rumah sakit jiwa. Nah, satu nanti masuk lagi kasus seperti itu, atau yang kasus yang sekarang tertipu karena dating scam. Jadi nggak kenal orangnya, Uangnya ambil. habis 2 tahun cuma berhubungan lewat voice call WA. Uang ngalir terus. Nah di situ pihak keluarga yang sadar langsung putus, masukin ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa kan dari Mina Bu, mungkin karena keluarga ada yang kenal dengan kami langsung pindah. Nah itu ada grupnya sekarang yang penipuan online yang ditinggal keluarga. Nanti kalau ini udah lulus semua, pindah lagi tuh stadium terminal semua. Kalau ke stadium akhir satu masuk, semua masuk. Kayak musiman gitu. Iya. Gitu. Kalau yang penyakit fisik itu kita serasa kerja di ICU tiap malam. Standby terus gitu. Oke. Jadi kalau kita tambahkan satu lagi di doa kita setiap malam untuk Anmasu ya. Soalnya kerjaannya luar biasa gitu ya. Ada kerjaan ICU, ada kerjaan untuk membina, ada kerjaan yang satu jadi kita meditasi bisa gitu ya. Oke, menarik sekali. Cukup jawab Bu. Ada pertanyaan lain? Apakah semua menginap di sana? Kayak Berto itu tidur di sana atau pulang? Jadi pagi datang terus sore pulang. Karena kita mau merubah pola hidup, cara berpikir, lingkungan itu mau nggak mau harus tinggal di dalam Bu. Kebiasaan misalnya di rumah biasa, misalnya nih karena sakit ada pulang di
Di rumah makan anytime, makan apa aja boleh. Kalau nggak dikasih ngamuk. Jadi harus tinggal di dalam, membiasakan makan seperti kami, sesuai dengan keluhannya apa. Harus tinggal di dalam. Misalnya, nggak mau bangun pagi, bangunnya nunggu matahari di atas. Kalau hujan berarti dia bisa tidur seharian kan. Nah di kami ada tuh punish and reward-nya. Kalau bangun telat gimana, nggak dapet apa, nggak dapet susu, besok diajak jalan-jalan lupa pulang, nanti punishnya apa? Ya dia kalau memang mamanya sayang supaya anaknya nggak ada terima hukuman, ya harus dikembalikan sebelum jam 4. Iya betul. Saya melihat sebenarnya sih, jadi sebenarnya belajarnya juga dari attitude ya Bu ya. Yang di Upah ini salah satu konsep dari yang Upah ini adalah attitudinal healing. Jadi bagaimana yang mengubah itu attitude-nya Bu. Karena kadang-kadang dari rumah, lingkungan rumah itu sendiri yang membuat orangnya tidak sehat mental. Gitu. Jadi kesehatan mental rumah dikasih gitu aja enggak, tapi kadang-kadang lingkungan itu mendidik membuat tidak ini atau dia terimpact dengan sesuatu hal karena lingkungan itu. Jadi kalau di sini kan dia akan mulai kayak tadi kita bawa Beto jalannya, mana jalannya berdoa loh gitu ya, terus pulangnya dari jam 4 gitu tuh dia kena hukuman gitu. Nah tapi selain itu juga mungkin benar juga kan kalau kita lewat jam 4 arah ke sana ya jadi itu kan berlaku ya apa. Jadi saya waktu baru mikir oh iya ini benar juga memang harus dibuat itu sih, bukan dari yang pengalaman saya dengan mereka. Satu lagi Bu, apakah untuk yang untuk kan kalau Beto di tempat Ibu udah terbentuk dengan bagus ya karena udah ngikutin polanya ya. Tapi apakah waktu dia akan dikembalikan ke ke keluarga, apakah pola itu bisa tetap terbawa atau bisa buruk lagi karena lingkungan yang tidak mendukung? Nah, selama Beto di dalam sekolah, mamanya kan juga berinteraksi dengan kami. Mau nggak mau, mamanya juga belajar mendapat edukasi juga. Contohnya, Beto tuh senangnya baca buku, mana-mana baca buku, bawa buku banyak. Jadi mamanya kirimin tuh buku terus. Di sana kita juga punya perpustakaan Bu, karena kan kita terima sumbangan buku banyak banget. Awalnya kita boleh semua anak-anak baca, apa aja baca. Dari situ, dari pengalaman tuh ternyata kalau belum siap itu baca-baca itu akan jadi malah menambah ekstrim keluhannya Beto. Apalagi dikasih bacaan buku-buku rohani. Karena apa? Yang kita cegah itu kan untuk pikiran liar, halusinasi. Dengan dia mendapat teori yang tinggi-tinggi, sedangkan dia belum mantap gitu. Jadi akhirnya buku kita kembalikan ke keluarga. Karena sebelumnya saya tanya dulu, Beto kamu masih mau baca atau enggak? Enggak. Karena kalau saya baca ini, saya makin bingung gitu kan. Akhirnya kita kembalikan. Nah di keluarga, kenapa Beto nggak boleh baca? Itu kan untuk bimbingan rohani tiap hari, bla 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 gitu. Nah setelah nanti Beto mengerti, kita edukasi, Beto akan mengedukasi mamanya. Itu proses Bu. Jadi nanti pada saat keluar pun dia udah tahu, dia udah bisa membedakan mana yang harus dia ambil, mana yang mesti dia lakukan. Jadi gantian ya Beto yang mendidik mamanya ya. Ya itu salah satu konsep di attitudinal healing. Nah, kenapa itu yang butuh waktu lama ya. supaya benar-benar sikap itu bisa permanen. Gimana kita mesti mengkoreksi hanya dalam 1-2 tahun, sedangkan ini udah 20 tahun, 10 kali lipatnya. Mempersilakan Mbak Ari ya. Kualitas satu dari sekian orang yang di sana luar biasa. Kita kasih pos ya Mbak Ari ya. Nah, ada yang pertanyaan saya itu
saya lihat yang di sana itu kan sepertinya kebanyakan jangka lama gitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya kapasitasnya berapa gitu Bu di situ. Terus yang kedua mengenai usahanya itu, jadi itu semua yang kue dan crochet tadi Ma'ajur itu benar-benar hasil dari para apa saja pasien atau apa sih yang murid maaf muridnya di situ gitu atau bagaimana gitu, apakah mungkin dari masyarakat sekitar juga atau memang benar-benar dari situ. Dan mengenai crochet atau Ma'ajur sendiri itu saya juga mengalami Bu, efek meditatifnya saya ini penyintas kanker stadium 3 tahun lalu. Saya operasi besar, orang rasanya itu sebesar 11 kiloan gitu, dan ternyata di stadium 3 dan harus kemo. Tapi sudah selesai kemonya akhir tahun kemarin. Nah, pada saat pengobatan itu saya merajut ya, dan itu memang saya menemukan passion saya yang sudah masa kecil lah gitu. Ternyata aduh saya cocok sekali ini, dan memang efek meditatifnya tuh ada gitu, entah mengeluarkan hormon kegembiraan atau apapun gitu. Yang jelas teman saya bilang, kamu nggak kayak orang sakit ya. Lah, maksud saya aja lupa kalau saya menderita penyakit ini gitu. Jadi waktu masa sengsara kemo segala macam itu bisa saya lalui dengan lancar gitu. Nah itu pengalaman saya sih Bu mengenai pilihan itu tadi dan itu memang saya juga mengalami. Nah yang pertanyaan saya juga dari itu. Terima kasih banyak. Kalau soal berapa lama sudah pengalaman per orang beda. Sebenarnya Bu Desi ini udah layak untuk keluar dari sekolah, udah lulus. Yang jadi masalah yang di luar sana yang belum siap. Anaknya sedang baru merintis bekerja. Jadi kan sibuk, dia kan cuma tinggal berdua sama anaknya. Nanti kan kejadian sebelum masuk terulang lagi di rumah, tidak ada yang awasin. Jadi Ibu Desi hanya menunggu, selalu tiap malam berdoa, doanya sekarang kencang sekali, mendoakan supaya anaknya sukses, bisa bawa pulang, jadi bisa merawat sendiri. Itu kan jadi beda. Jadi kalau sekarang memang di luar belum siap untuk menerima, kita tetap nggak apa-apa. Desi ini sebenarnya bukan angkatan pertama, tapi angkatan pertama-tama udah senior, udah keluar. Desi masih tertinggal karena yaitu tunggu anaknya sukses. Apakah nanti mantunya yang mau merawat, berharap dapat mantu dokter. Ya. Jadi ini ya Bu ya, yang disebutkan holistik tadi Ibu tidak hanya holistik untuk murid, tapi juga holistik di masyarakat semua yang terutama di keluarga gitu ya. Oke. Pertanyaan kedua, karena waktunya sudah habis, mungkin sudah kasih tanda-tanda. Tadi juga terkait dengan crochet ya. Oke. Terima kasih Bu Ali pertanyaannya. Kamu masih banyak. Saya sudah ditunggu di Pak. Iya, ya. Terima kasih banyak Romo, Pak juga untuk supportnya sudah sampai menjelang selesai. Terima kasih ya. Apa Ratu juga terima kasih ya. Thank you. Terima kasih ya, kalau kita udah ngobrol-ngobrol tuh banyak tanya-tanya. Nah, karena waktunya udah sebetulnya bukan ini ya, tapi karena waktunya Bayarnya itu setelah nanti kedua belah pihak bertemu, kita bisa nggak merawat dengan kondisi seperti itu? Misalnya kita tidak punya ventilator, kita cuma punya tabung oksigen, tapi ini orang mesti punya alat itu. Kalau nggak bisa, kita juga nggak bisa ngelakuin perawatan kan Bu. Terus misalnya dia nggak mau makan, tapi tidak boleh disondel sama keluarga, atau dia tidak bisa jalan, keluarga suka-suka tuh nggak boleh pakai pampers.
maunya langsung ke kamar mandi, kan belum tentu juga kita sanggup kalau satu orang ngurusin hanya dia gitu kan. Nah dari titik ketemu itu nanti kita lihat, nah baru bicara. Kalau misalnya sampai nanti kalau dari atas berantah nggak kenal ya ikutin aturan gitu kan untuk kita bisa gaji karyawan. Tapi kalau misalnya itu kita ketemu dulu tuh diukur, ibu juga yakin nggak untuk di kita bisa nggak merawat itu. Kalau misalnya bisa deal kayak gitu, nah itu gimana? Biayanya itu antara 7.500.000 sampai 12.500.000 per bulan. Nah, Di luar obat, karena tiap orang beda-beda obatnya. baik. Terima kasih menjawab ya Bu. Ya.